Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pernahkah Anda mengatakan sesuatu pada diri sendiri? Pastinya pernah, bukan? Itulah yang disebut dengan self-talk. Self-talk merupakan setiap kata yang ditujukan pada diri sendiri, baik secara lisan maupun tersimpan dalam hati, baik positif maupun negatif. Konon, self-talk kita punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Pertanyaannya, benarkah demikian? Adakah bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan tentang klaim tersebut? Tonton terus video ini sampai selesai ya, karena kami akan membahasnya secara ilmiah dengan menggunakan bukti-bukti hasil riset yang telah disampaikan oleh para peneliti. Secara teori, para peneliti membagi self-talk menjadi 4 jenis. Pertama, self-talk positif, yang kedua self-talk negatif, yang ketiga motivational self-talk, dan yang keempat adalah instructional self-talk. Self-talk positif merupakan kata-kata spontan yang terlontar dari dalam diri kita, baik secara lisan maupun tersimpan di dalam hati. Misalnya, alhamdulillah, luar biasa, wow, keren, dan berbagai bentuk pernyataan positif lainnya. Sementara self-talk negatif adalah kata-kata negatif yang terlontar dari dalam diri kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Misalkan, waduh kok sulit banget ya, ini pasti sulit, dan seterusnya. Motivational self-talk merupakan kata-kata semangat yang ditujukan kepada diri sendiri. Misalkan, saya pasti bisa, semangat, ini mudah, saya pasti mampu melakukannya, dan seterusnya. Sementara instructional self-talk merupakan kata-kata yang diberikan pada diri sendiri untuk memberikan arahan atau instruksi dalam melakukan sebuah tindakan. Misalkan, saya harus segera tidur karena besok saya akan bangun pagi. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Judy Van Raalte dari Springfield College melakukan komparasi tentang pengaruh self-talk negatif dan self-talk positif terhadap performan. Penelitian yang dipublikasikan pada Journal of Sport Behavior pada tahun 1995 ini berusaha untuk menginvestigasi pengaruh self-talk positif dan negatif terhadap performan mahasiswa laki-laki dalam melakukan lempar anak panah. Ada 60 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol, kelompok kedua adalah kelompok self-talk positif, dan kelompok ketiga adalah kelompok self-talk negatif. Setiap kelompok dan setiap mahasiswa mendapatkan 15 kali percobaan untuk melempar anak panah. Kelompok self-talk positif diminta untuk menyampaikan kata-kata positif terhadap diri mereka sendiri sebelum dan selama melakukan uji coba lempar anak panah. Sedangkan kelompok self-talk negatif diminta untuk menyampaikan kata-kata negatif terhadap diri mereka sendiri sebelum melakukan uji coba dan selama melakukan lempar anak panah. Sedangkan kelompok kontrol diminta untuk diam, tidak melakukan self-talk apapun terhadap diri mereka sendiri selama melakukan uji coba lempar anak panah. Hasil uji coba menunjukkan bahwa kelompok self-talk positif menunjukkan kinerja yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan 2 kelompok lainnya. Mereka memiliki performan dan hasil capaian yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok self-talk negatif maupun kelompok kontrol. Robert Weinberg, seorang profesor pada bidang sport psikologi dari University of Miami, Ohio, menyatakan bahwa positive self-talk bermanfaat untuk membantu para atlet agar tetap fokus pada masa sekarang. Para atlet dapat lebih fokus pada apa yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak terjebak pada masa lalu ataupun kekhawatiran pada masa depan. Sebuah eksperimen yang cukup kompleks dilakukan oleh gabungan tim peneliti dari University of Thessaly dan University of Miami, Ohio.
Penelitian ini berupaya untuk melakukan komparasi pengaruh dari instructional self-talk dan motivational self-talk terhadap performa dan kinerja seseorang. Riset ini diketuai oleh Yanis Theodorakis dari University of Thessaloniki, Yunani. Ada 4 eksperimen yang dilakukan dalam riset ini. Sama seperti penelitian sebelumnya, responden yang terlibat dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol, mereka tidak mendapatkan perlakuan apapun. Kelompok kedua adalah kelompok instruksional self-talk. Mereka diminta untuk menyampaikan sebuah self-talk khusus tentang instruksional. Yang ketiga adalah kelompok motivational self-talk. Kelompok instruksional self-talk mendapatkan kata-kata self-talk yang berbeda-beda pada tiap eksperimennya. Pada eksperimen pertama, mereka diminta melakukan tugas menendang bola ke arah gawang. Pada tugas ini, instruksional self-talk yang mereka terima adalah "saya melihat gawangnya". Pada eksperimen kedua, mereka melakukan aktivitas bulu tangkis. Instruksional self-talk yang mereka lakukan berulang-ulang adalah "saya melihat netnya". Setiap aktivitas yang berbeda, para peserta menerima instruksional self-talk yang berbeda-beda. Instruksional self-talk tersebut disampaikan sebelum dan selama aktivitas eksperimen dilakukan. Sementara kelompok motivational self-talk mendapatkan satu kata yang sama. Sebelum kegiatan dan selama aktivitas eksperimen dilakukan, mereka diminta untuk mengatakan "saya bisa, saya pasti bisa". Sebelum mereka melakukan aktivitas menendang bola, mereka diminta mengatakan "saya bisa", dan selama melakukan uji coba dan percobaan menendang bola, mereka pun diminta mengatakan "saya bisa". Pengulangan kata-kata "saya bisa" dilakukan pada setiap aktivitas yang diikuti oleh kelompok motivational self-talk. Hasil riset ini sangatlah menarik. Untuk aktivitas yang bersifat fine motor movement seperti bermain sepak bola, maka instruksional self-talk memiliki pengaruh yang sangat efektif. Instruksional self-talk menunjukkan hasil yang signifikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Capaian atau performa dari kelompok instruksional self-talk lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sementara untuk aktivitas yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan seperti melakukan sit-up, maka motivational self-talk dan instruksional self-talk tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama punya pengaruh yang sangat baik. Jika dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak melakukan apa-apa, maka motivational self-talk dan instruksional self-talk menunjukkan performa yang lebih tinggi. Walaupun kedua riset tersebut dilakukan pada bidang sport, setidaknya kita telah mendapatkan sebuah bukti empiris bahwa self-talk punya pengaruh terhadap performa dan capaian kita. Hasil riset menunjukkan dengan jelas bahwa self-talk positif punya pengaruh lebih baik jika dibandingkan dengan self-talk negatif. Sementara itu pada riset kedua kita memperoleh data bahwa instruksional self-talk dan motivational self-talk punya pengaruh terhadap performa kita. Mereka menunjukkan hasil yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Walaupun riset ini hanya fokus pada bidang olahraga dan tidak dilakukan pada bidang yang lain, namun kita dapat menjadikannya sebuah pelajaran bahwa self-talk kita punya pengaruh nyata memang dalam kehidupan kita. Mulai sekarang kita pun mulai memilih untuk menggunakan self-talk yang positif, self-talk yang baik. Gunakan motivational self-talk ataupun instruksional self-talk untuk melakukan dan memperbaiki kondisi kita. Kunci dari self-talk adalah proses repetisi, melakukan pengulangan hal-hal baik kita lakukan secara terus-menerus sebelum melakukan aktivitas ataupun selama melakukan aktivitas. Hasil riset ini juga memberikan isyarat kepada kita agar kita berupaya sekuat tenaga untuk menghindari self-talk negatif. Kita hindarkan kata-kata negatif yang tidak perlu terucap dari bibir kita ataupun tertanam di dalam hati kita. Demikian pemaparan tentang hasil riset terkait dengan pengaruh self-talk terhadap performa kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari dua hasil riset tersebut. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.